Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat, jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini hari Ahad pekan pertama dari bulan Mei 2026. Kita berada di pertengahan ya dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan manfaatkan kesempatan ya di pagi hari ini dalam rangka kembali mengkaji dan mendalami ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang mana tafsir yang telah disampaikan jamaah sekalian sampai pada tafsir surah yang ke-76, yaitu surah Al-Insan. Kita akan masuk ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah dalam juz ke-29. Surah Al-Qiyamah semua sekalian, dari nama surat ini ya kita sudah memiliki gambaran ya tentang kandungan di dalam surah yang mulia ini, yang mana artinya adalah hari kiamat. Disebutkan di muqaddimah bahwa surah Al-Qiyamah terdiri dari 40 ayat, termasuk dari golongan surah-surah Makkiyah, ya, surat-surat yang diturunkannya yaitu sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau setelah hijrah disebut surah-surah Madaniyah. Ya, biasanya surat-surat Makkiyah itu ayat-ayatnya ringkas, ya, tekanannya kuat, ya, lebih berkaitan ya dengan iman, dengan akidah. Kalau surat-surat Madaniyah biasanya panjang ayat-ayatnya, biasanya lebih kepada rincian syariat Islam. Kalau Makkiyah biasanya lebih kepada akidah dan iman, ayat-ayatnya relatif lebih ringkas dari ayat-ayat surah Madaniyah. Diturunkannya jamaah sekalian sesudah surah Al-Qari'ah. Sesudah surah Al-Qari'ah dinamakan dengan Al-Qiyamah, diambil dari lafaz Al-Qiyamah yang terdapat pada ayat pertama ya dari surah yang mulia ini. Pokok-pokok isinya, yang pertama kepastian ya terjadinya hari kiamat. Ya, hari kiamat adalah hari kesudahan ya dari kehidupan dunia ini, akhir dari kehidupan dunia ini, dan alam ini akan hancur sama sekalian. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian, dan hari kiamat pasti sifatnya terjadinya dan sudah ditetapkan ya kapannya, namun ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu, tapi dalam ilmunya Allah sudah ditetapkan ya, tidak dimajukan, tidak pula diundurkan. Ya, kita hanya diberitahu ya dalam keterangan hadis yaitu tentang harinya, yaitu hari Jumat ya terjadinya hari kiamat itu. Namun bulannya, tahunnya Allah yang Maha tahu. Ya, ini juga disebutkan ya keterangannya dalam akhir-akhir ya surah Luqman ya semua sekalian. Ya, kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha 'indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha
wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat itu. Ya, jadi Allah lah yang maha mengetahui. Ya, tidak ada yang tahu ya, baik para nabi termasuk juga para malaikat. Ya, dulu malaikat Jibril ya pernah tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, ya kapan terjadinya hari kiamat? Maka beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, orang yang ditanya yaitu saya tidak lebih tahu daripada yang bertanya yaitu engkau. Kemudian apalagi jemaah sekalian, wa yunazzilul ghaits, ya, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Ya, kepastian ya kapan turunnya hujan ini hanya Allah yang maha tahu. Ya, manusia mungkin hanya memprediksi, ya, memperkirakan, ya. Tapi pastinya Allah yang maha tahu ya kapan hujan itu terjadi, ya, berapa kadarnya dan seterusnya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ya, apa yang ada dalam rahim, ya, nanti dia laki-laki atau perempuan. Ya, kadang disangka laki ternyata perempuan, ya, kadang perempuan disangka ternyata lahirnya laki-laki, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rahasia takdirnya dari calon bayi tersebut Allah yang maha tahu. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Ya, kita hanya merencanakan, besok Senin saya akan melakukan begini, tapi tidak ada jaminan. Kita juga nggak ada jaminan ya sampai besok masih mendapat kehidupan, mudah-mudahan demikian atau sebaliknya. Nah, terjadi atau tidaknya apa yang kita rencanakan tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Allah maha tahu, dalam ilmunya Allah yang maha luas, ya sama sekalian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, ya, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya, tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Nah, ini juga rahasia Mas kalian, ya, teknologi belum bisa menyingkap ya. Ya, di mana orang itu akan meninggalnya. Ya, kadang-kadang orang Indonesia dari Malang ya meninggalnya bisa di Mekah, ya. Kan terjadi itu ya, lahirnya di Malang, meninggalnya di Mekah, ya. Mau musim haji ya belum sampai hari-hari haji sudah wafat di Mekah, Masya Allah. Kadang-kala lahir dari luar negeri wafatnya di Indonesia, dan begitulah. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan wafat. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha tahu lagi maha mengenal. Baik, kembali kepada hari kiamat jemaah sekalian, ini salah satu yang Allah maha mengetahuinya dan tidak ada yang lain, tidak Allah kabarkan kepada siapapun, ya. Ya. Baik, kita masuk kepada awal dari surah Al-Qiyamah yang berisi 40 ayat, ya. Suratnya ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, ya, di sini sangat bagus sekali ya, di terjemahan Departemen Agama ini mesti ada judul-judulnya ya. Setiap mau masuk kumpulan ayat itu mesti dikasih judul ya. Di sini hari kiamat dan huru-haranya, kekuasaan Allah menghidupkan manusia seperti semula. Ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak bersumpah atas apapun ya dari makhluknya, ya, seperti juga wal asr, ya, demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan apa? Hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah.
Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ya, ada nafsu itu sama sekalian namanya nafsu lawamah. Ada nafsu namanya mutmainnah. Ada nafsu namanya al-ammarah bisu. Al-ammarah bisu, ya. Nafsu mutmainnah, ya, biasanya membisikkannya yang baik-baik, ya, menyuruh kita untuk melakukan ketaatan. Nafsu lawamah itu biasanya menyesali, ya, dirinya sendiri, perbuatannya, kesalahannya. Nafsu ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan, ya, kepada orangnya untuk berbuat keburukan. Ya, nafsunya satu sekalian, tapi arahnya itu bisa ke salah satu dari tiga. Bisa mutmainnah, bisa lawamah, bisa juga ammarah bisu. Ya kan, diri kita jiwanya satu, ya, nafsunya satu, tapi arahnya itu bisa ke arah salah satu dari tiga. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, ya. Baik. Kemudian ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ya. Di sini apakah yahsabu mengira, menyangka, al-insanu yaitu manusia itu, allan ya bahwasanya kami sekali-kali tidak akan najma'a mengumpulkan kembali idhamah tulang belulangnya. Ya, ini teguran, ya, kepada orang yang tidak beriman, yang dia mengingkari adanya kehidupan setelah mati, mengingkari adanya hari berbangkit. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, ya, ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Artinya Allah Maha mampu untuk menciptakan kembali manusia yang telah mati, yang telah berdalam tanah. Nah, kita alhamdulillah diberikan iman, ya, diberikan keyakinan, dan ini termasuk rukun iman yang kelima, teman sekalian, iman kepada hari akhir, ya, termasuk cakupannya iman akan adanya hari berbangkit, ya, manusia diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita lihat, ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah taala. Ya, jadi hari kiamat, teman sekalian, di sini kata Imam Ibnu Katsir, yaitu ma'ruf, ya, telah diketahui. Maksudnya adalah hari akhir, ya, disebut hari akhir, hari kiamat, disebut juga dengan al-ghasyiyah, ya, dan beberapa nama dari hari kiamat yang lainnya, ya. Hari yang pasti terjadinya, hari kesudahan alam semesta ini. Baik. Nah, kemudian nafsu lawamah, ya, dijelaskan di sini. Nafsu lawamah, sama sekali, ya, nafsu yang menyesali, ya. Ya, terkadang jiwa seseorang itu menyesali atas kebaikan dan keburukan. Ya, maksudnya apa? Menyesali dari terlewat tidak bisa melakukan kebajikan, ya, atau mencela dirinya melakukan keburukan. Ya, umpama jemaah sekalian terlewatkan, ya, dari melakukan amal soleh, amal kebajikan, itu kira-kira kita menyesal atau tidak, jemaah sekalian? Menyesal atau tidak? Kalau menyesal itu tanda hatinya baik. Sebab ada orang itu yang tidak menyesal. Ada orang itu yang tidak menyesal meskipun kebaikan, pahala, amal soleh itu terlewatkan, dia nggak masalah. Ya, ini berarti hatinya bermasalah. Tapi kalau hati orang yang beriman, hati orang yang rajin taat, kelewatan beramal soleh, terhindar dari beramal soleh, dia itu kecewa. Dia kepingin yang mengejar amal soleh tersebut. Ya, umpamanya sama sekalian kepingin untuk sholat malam, ya, sholat tahajud, ya, kemudian terhindarkan, terlewatkan. Nah, ini ada perasaannya, ada perasaan kecewa, ada perasaan terlewatkan, ya, kepingin dia mengejar pahala tahajudan.
Umpama seseorang mau beramal soleh lalu nggak bisa melakukannya, dia ada perasaan apa? Ya, kecewa ya, belum bisa melakukan. Maka ini termasuk ciri hati yang baik dan nafsunya menyesali dirinya. Terkadang sahabat sekalian terjatuh kepada perbuatan yang buruk ya, atau kesalahan atau dosa, maka dirinya itu lawamah ya, mencela dirinya. Kenapa bisa terjatuh pada perbuatan dosa? Ini masih baik ya hatinya. Karena ada orang itu yang tenggelam dalam dosa, dia nggak masalah, dia tidak peduli. Maka ini dikhawatirkan hatinya sudah sakit, waliyadzubillah, bisa juga mati hatinya kalau sudah nggak berimbas ya dosa maupun kemaksiatan. Baik, ayahsabul insanu allan najma'a idhama, yang maksudnya di hari kiamat ya, apakah manusia itu menyangka anna la naqdiru ala i'adati idhamih, bahwasanya kami akan menghidupkan, mengembalikan ya tulang belulangnya, kami akan kumpulkan kembali dari tempat-tempatnya yang terpisah. Nanti hari kiamat itu ditandai ya jemaah sekalian dengan ditiupnya sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil ya, malaikat Israfil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Sangkakala yang pertama, hancurlah alam semesta ini ya, dan sudah kita pelajari ya dalam surah-surah di juz amma ayat-ayat tentang apa? Terjadinya hari kiamat ya, di antaranya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, bumi dikoncangkan ya, segonjang dengan goncangan yang dahsyat. Idza sama'un fatarat ya, apabila langit terbelah ya. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Kemudian apa? Wa idzal kawakib intatharat ya, bintang-bintang apa? Berjatuhan. Kemudian lautan fujirat, fujirat ya, dipanaskan. Ada yang menafsirkan juga ditumpahkan ya. Gunung-gunung jamaah sekalian hancur ya. Kemudian juga apa? Keadaan alam ini sudah ya tidak karuan lagi, sudah hancur, dalam keadaan apa? Hancur, dan keadaannya tidak bisa terbayangkan ya. Orang yang menyaksikannya ketika itu dia pasti dalam keadaan yang sangat-sangat apa? Kaget sekali, sampai seorang ibu yang sedang memberikan ASI kepada anaknya ditinggal anaknya tersebut. Seorang ibu yang hamil keguguran ya, artinya keadaannya itu sudah apa? Sangat-sangat apa? Luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya hari kiamat. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Dengan ditiup sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Ya, caranya berapa antara sangkakala pertama dengan kedua? Dijelaskan dalam keterangan itu 40. Tapi nggak disebutkan 40 hari atau bulan atau tahun ya, 40 caranya. Nah, disinilah sama sekalian persimpangan antara orang beriman dengan orang yang kafir ya. Kalau orang yang kafir tidak percaya ya, tidak percaya akan adanya hari kiamat, nggak percaya akan akhirat, nggak percaya akan adanya kehidupan setelah mati. Tapi kalau orang beriman percaya semuanya. Kenapa percaya? Karena Allah mengkhabarkan dan Rasulnya. Semata-mata pengkhabaran informasi Allah dan Rasulnya, orang beriman itu percaya. Karena itu orang beriman itu diantara sifatnya mengimani perkara yang gaib, mengimani perkara yang gaib ya, meskipun tidak bisa dibuktikan ya dengan kasat mata, tidak bisa didengar, namun dia percaya karena ini perkara yang gaib ya. Kalau semua bisa dibuktikan, nggak ada yang tidak beriman, semua orang akan apa? Beriman. Kita percaya karena semata-mata Allah yang mengkhabarkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum terjadi, tapi kita percaya dan yakin hari kiamat pasti terjadinya. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya pasti terjadinya. Inilah yang namanya iman. Nah, iman itu sama sekalian tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh setengah-setengah. Ya, kalau amal itu setengah-setengah masih ini ya, tapi kalau iman itu nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau rukun iman yang 6 ya berarti harus diimani semua. Ya, tidak boleh sebagian diimani, sebagian yang lain tidak, nggak boleh. Kalau sebagian diimani, sebagian tidak, dikatakan kafir. Jadi harus diimani semua, iman kepada Allah iya,
iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, ini kita mengimani. Salah satunya sama sekalian termasuk cakupan iman kepada hari akhir, iman bahwasannya manusia kelak akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, kenapa orang yang nggak beriman itu nggak percaya sama sekalian? Ya, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan dari mereka itu memikirkan dengan akal pikiran. Ya, mereka mikirnya itu nanti kan jasad itu berkalang tanah, hancur, tulangnya hancur, tubuhnya hancur. Hancur apa tidak? Hancur, kan berkalang tanah ya. Nah, nanti bagaimana nanti? Apa bisa kembali lagi? Ini orang kafir itu seperti itu berpikirnya. Maka dia nggak mau percaya. Tapi kalau orang yang beriman jemaah sekalian mengembalikan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu menghidupkan apa yang Dia kehendaki, kun fayakun. Ya. Orang beriman berpikirnya seperti itu. Orang yang sudah mati meskipun berkalang tanah sudah hancur, Allah Maha mampu menghidupkan. Kenapa Allah Maha mampu menghidupkan? Karena Dia Al-Muhyi Al-Mumit. Ya, Allah itu yang Maha menghidupkan lagi Maha mematikan. Ya, kita bisa hidup karena Allah. Suatu saat kita akan meninggal juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum waktunya nggak akan meninggal. Kalau masih Allah kehendaki hidup, hidup. Tapi kalau Allah kehendaki mati, dia akan mati. Nah, membangkitkan jemaah sekalian ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mampu menghidupkan. Ya, dulu Nabi Ibrahim pernah minta, ya Allah, ya, coba perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan kembali, menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Ya, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung sekalian, lalu disuruh menyembelih, ya, disuruh memotong-motong dagingnya, ya sudah bercampur-campur, yang nggak diketahui ini dari daging yang mana, ditaruh di atas bukit-bukit, lalu disuruh menyeru, memanggil ya 4 ekor burung tadi yang sudah mati jadi daging, Allah ciptakan kembali. Ketika dipanggil langsung jadi 4 ekor burung dan mereka bersegera menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukti ya, salah satu bukti bahwasanya Allah Maha mampu menghidupkan manusia setelah matinya. Ya. Ayadhunnu anna la naqdir, ya. Jadi apakah orang yang tidak beriman itu menyangka bahwasanya kami tidak mampu untuk mengembalikan tulang-tulangnya, mengumpulkan kembali dari tempat-tempatnya yang terpisah? Ya, ayat selanjutnya, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ayat 4 ya. Bala, bahkan terjemahannya bukan demikian, qadirina, kami, ya, kalau ada lafaz kami ya dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah, ini menunjukkan pengagungan. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tapi terkadang menggunakan lafaz kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala pengagungan. Bala qadirina, sesungguhnya atau sebenarnya kami Maha berkuasa ala, untuk atau di atas, an-nusawwiyah, menyusun kembali bananahu, ya, jari jemarinya dengan sempurna. Ya, artinya jangankan tubuhnya ya, jari jemarinya pun akan Allah susun kembali. Ya, kita dulunya tidak ada di alam dunia ini, lalu Allah adakan. Berarti kan wujud kita ada atau tidak? Ada, dulunya tidak ada. Lalu Allah adakan, ya, berarti Allah itu Maha mampu menciptakan. Ya, sehingga dalam Asmaul Husna Allah itu adalah Al-Khaliq, ya, Al-Khaliq yang Maha menciptakan, ya, apapun yang Dia kehendaki Dia ciptakan. Nah, kita yang sudah ada jemaah sekalian nanti suatu saat akan wafat insyaallah taala, apakah nanti akan dibangkitkan? Nah, manusia yang beriman mengimani bahwasanya kita akan dibangkitkan, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya nggak ada jadi ada, Allah mampu. Berarti yang sudah ada tinggal mengembalikan, Allah Maha mampu, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas saya sama sekali ya. Kan dibangkitkan itu berarti asalnya dari ada,
kemudian hancur, tinggal ngadakan kembali. Yang adakan bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita kembalikan ilmunya kepada Allah. Dia yang maha mampu dan dia maha berkuasa menghidupkan kembali. Kita disuruh beriman, kita disuruh mengimani sama sekalian akan hal ini, dan kita mengimani semua yang Allah kabarkan. Ya, jadi Allah berkuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dijelaskan dalam tafsir ayat dulu. Ini satu halaman dibagi dua ya sekalian. Ini yang sebelah kanan. Ayadhunnu al-insanu anna la najma'u 'idhamahu. Apakah manusia itu menyangka kami enggak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Ya. Bala sanajma'uha qadirin, ya. Bahkan kami akan mengumpulkan tulang-tulangnya. Ya, tulang-tulangnya itu kan akan menjadi bagian tubuhnya. Ya, ketika tubuh kita dibangkitkan oleh Allah secara jasmani dan rohani di akhirat, berarti kan dalamnya tubuh kita ada tulangnya. Jadi Allah menyusun kembali ya dengan kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mampu mengumpulkan tulang-tulangnya kembali ala an nusawwiya banana, sampai pun jari jemarinya. Yang nggak akan ada yang terluput ya, tidak akan ada yang kurang dari bagian manusia tersebut. Semuanya akan Allah kembalikan seperti asalnya. Ya, dalam hadis ya dijelaskan bahwasanya manusia nanti ketika dibangkitkan itu dalam keadaan apa coba sekalian? Yang pertama dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, tidak beralas kaki. Ya. Yang kedua tidak berpakaian. Yang ketiga belum dikhitan. Ya, jadi keadaannya itu dikondisikan seperti kita terlahir dari alam dari perut ibu kita sama sekalian. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak menggunakan sesuatu ya sama sekalian. Belum dikhitan. Ya, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha istri beliau tanya, ya Rasul keadaannya sangat buruk. Ya, masing-masing bisa melihat kepada aurat lainnya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya keadaan di waktu itu sudah tidak ada kesempatan lagi ya seseorang untuk melihat ya lawan jenisnya, masing-masing sibuk dengan apa urusannya masing-masing. Ya sudah nggak terfikir ke arah situ sama sekalian karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri karena khawatir terhadap apa yang dia perbuat. Ya sudah nggak ngurusi orang lain ya, yang dia pikiri dirinya sendiri. Ya, khawatir ya terhadap perbuatannya dan keadaannya sangat dahsyat, dikumpulkan di padang apa mahsyar. Ya, mahsyar itu tempat berkumpul ya, tempat berkumpul manusia sama sekalian seluruhnya ya, dari semua zaman ya, jadi bukan internasional lagi tapi inter zaman sama sekalian, seluruh zaman, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Tuhan semesta alam. Ini termasuk hal yang terpatri ya dalam jiwa seorang mukmin, adanya kehidupan di hari berbangkit, adanya yaumul hisab, yaumul jaza, waktu saat dimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang menarik ya, perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya manusia itu atau seorang beriman ya menghadap Allah sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika sholatnya, yang kedua ketika di padang mahsyar. Nah, ketika sholat kan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah di hadapan kita, artinya Allah memperhatikan kita, melihat sholat kita, kita merasa Allah di hadapan kita. Kalau sholatnya itu baik, berkualitas sama sekalian, insya Allah memudahkan saat dia menghadap Allah di kali yang kedua, yaitu di padang mahsyar ya. Mudah-mudahan sama sekalian diberikan keistiqomahan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa sholatnya berkualitas sampai akhir hayat kita, supaya ketika dibangkitkan menghadap Allah, kita diberikan kemudahan saat menghadap Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjutannya sama sekalian ya, pelan-pelan ya. Ai qudratuna sholihatun li jam'iha ya. Jadi kemahakuasaan kami itu adalah sholihah ya. Sholihah di sini
bukan amal soleh, tapi maksudnya apa? Kami mampu untuk mengumpulkan jari jemarinya tersebut, tulang belulangnya. Walau syi'na laba'atsnahu azyad mimma kana fanaj'al bananahu wa yatrafu asabi'ihi mustawiyah. Ya, jadi kami akan kalau kami kehendaki, kami akan bangkitkan ya, melebihi hal tersebut. Baik, insyaallah demikian kesimpulannya, hari kiamat itu pasti terjadinya, hari berbangkit itu pasti terjadinya. Ya, kemudian kita yakin ya Allah membangkitkan seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali, walaupun jasadnya sudah hancur berkalang tanah, baik dia meninggalnya di darat maupun di lautan maupun di udara, kemudian terpecah, waliyadzubillah, semuanya Allah akan kumpulkan, meskipun jasadnya barangkali terpisah ya, ketika meninggalnya Allah akan kumpulkan kembali. Tidak akan terluput, tidak akan keliru Allah dalam mengumpulkan jasad hamba-hambanya tersebut. Baik, lanjutannya ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal, bahkan ya, yuridu, ingin, al insanu, insan ya, maksud di bahasa Indonesia manusia, liyafjuro, hendak berbuat kefajiran, kemaksiatan, amamahu, di hadapannya ya, terjemahannya terus menerus ya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Yakni al-amal, yaqulul insan a'malu thumma atubu ya. Jadi ada di antara manusia jemaah sekalian yang dia itu mengatakan begini ya, aku berbuat demikian, nanti aku tobat ya sebelum hari kiamat ya. Ada yang mengatakan huwal kufru bil haq ya, ada yang mengatakan maksudnya ingkar ya terhadap kebenaran ya. Ada yang mengatakan liyamdi amamahu raqiban ra'sahu, ada yang mengatakan huwal kafir ya, orang yang kafir yang mendustakan hari hisab ya. Jadi kafir itu artinya orang yang tidak beriman, Mas sekalian. Orang yang tidak percaya terhadap apa yang mesti diimani dalam agama kita disebut apa? Kafir. Kalau mengimani disebut mukmin ya. Jadi orang yang kafir yang mendustakan hari hisab ya. Iman dan kufur itu tempatnya di mana? Ya di hati. Ya di hati. Cerminannya adalah perbuatan. Ya, kan hatinya beriman ya berarti dia mukmin sama sekalian. Ditunjukkan oleh lisan dan perbuatannya. Kalau orang kafir ya berarti hatinya belum beriman ya, ditunjukkan oleh perbuatannya. Kan gitu ya. Nah, kalau munafik beda. Kalau munafik hatinya enggak beriman, perbuatannya menunjukkan beriman gitu ya. Hari kita bicarakan mukmin ya, mukmin itu batinnya beriman, amaliyahnya menunjukkan dia orang yang beriman ya, dia sholat, dia berzikir dan seterusnya. Nah, kemudian lanjutannya cepat sekalian ya, jadi bal yuridul insanu liyafjura amama, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus ya. Coba kita lihat ya di tafsiran yang lainnya dari Aisyah Tafasir sekalian disebutkan bal yuridul insanu liyafjura amama ay bi inkarihi al ba'th wal jaza liwasil fujurahu ya. Jadi dengan keingkarannya, orang yang ingkar tadi melampiaskan, meneruskan kejahatannya karena dia nggak percaya ya, nggak percaya akan kehidupan akhirat. Nah, ini salah satu hikmah ya sahabat sekalian, kenapa ada negeri akhirat, kenapa ada hari pembalasan ya, supaya orang yang berbuat baik dapat balasannya, orang yang berbuat buruk dapat akibatnya, orang yang berbuat zalim mendapatkan hukumannya, orang yang dizalimi mendapatkan keadilan di sisi Allah Subhanahu. Saya ulang ya, di antara hikmah adanya hari akhir, adanya hari berbangkit, adanya hisab, itu adalah menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah yang maha merajai hari pembalasan ya, supaya ada balasannya sekalian. Kan kalau nggak ada balasannya, nanti orang yang berbuat baik ya sia-sia, orang yang berbuat buruk nggak dapat hukumannya. Tapi Allah maha adil, semua ada hitungannya, semua ada balasannya, ada timbangan.
ada timbangan di akhirat, namanya apa? Mizan. Ya, mizan, menimbang amal baik buruk seorang hamba. Nah, inilah yang dimaksud ya, hari akhir nanti sama sekalian akan ada proses yang panjang. Ya, jadi ada hisab, ada timbangan, mizan sama sekalian, ada catatan amal yang dibagikan. Ya, catatan amal itu isinya apa? Isinya perbuatan kita. Ya, kalau di ibaratnya di catatan ini sama sekalian, di sini buku catatan perbuatan kita. Ya, jadi bukan buku catatan perbuatan orang lain, ya, perbuatan kita. Ya, dalam ayat-ayat yang lain disebutkan nanti kalau dia orang yang beruntung, ya dia mendapatkan dengan apa? Tangan kanan. Ya, dengan terhormat ya. Tapi kalau dia orang yang merugi, dia mendapatkan dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Ya, baik. Lanjutannya sahabat sekalian, yas'alu ayyana yaumul qiyamah ya. Yas'alu ya, yas'alu itu artinya manusia itu bertanya, ayyana bilakah yaumul qiyamah, terjadinya hari kiamat itu, bilakah ya, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Tafsirannya, mata yakunu yaumul qiyamah, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, kalau bertanya seperti itu sama sekalian ada dua kemungkinan. Yang pertama, bertanya karena penasaran ya, kapan terjadinya hari kiamat, khawatir terhadap hari kiamat. Nah, ini boleh. Ya, dulu ada sahabat yang tanya, ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, maka beliau balik menjawab, balik bertanya, saya ulangi, apa yang sudah kau siapkan? Ya, maka dia mengatakan yang kurang lebih, ya Rasul, saya nggak banyak amalnya, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Ya, bahasa kita, saya itu amalnya biasa-biasa, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Maka beliau menjelaskan ya, bahwa seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Seperti juga pertanyaan malaikat Jibril, kapan terjadinya hari kiamat. Nah, yang kedua, orang yang bertanya tapi tujuannya untuk mengingkari. Nah, ini yang nggak boleh sama sekalian. Ini perilaku orang kafir. Ya, dia mengingkari hari kiamat, lalu dia apa? Bertanya dengan nada mengejek, dengan nada mengolok-olok, seolah-olah hari kiamat itu nggak akan terjadi. Iya, ini lebih kepada yang kedua ya, lebih kepada orang yang nggak beriman ini sama sekali, yang kafir. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, pertanyaan ini adalah pertanyaan istibad, pertanyaan yang menganggap hari kiamat itu mustahil terjadinya, pertanyaan yang menganggap hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ini keyakinan orang yang kafir itu sekalian. Tapi kita orang yang beriman yakin hari kiamat pasti terjadi. Karena yang punya alam ini yang menjelaskan demikian, Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena alam ini milik Allah sekalian. Allah Maha tahu ya alam ini kapan terjadinya, kapan berakhirnya, apa yang nanti terjadi di akhirat, Allah Maha tahu. Allah kabarkan demikian. Ya, jadi ayat ini lebih kepada keadaan orang kafir yang mengingkari terjadinya hari kiamat ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, orang-orang kafir itu bertanya kepada para nabi dan rasul, kapan sih terjadinya yang diancamkan ya, kalau memang kalian orang-orang yang benar. Ya. Qul lakum mi'adu yaumin la nastakhirun. Ya. Sa'atan wala tastaqdimun ya, la tastakhiruna anhu sa'atan wala tastaqdimun ya. Surah Sabah 29 sampai 30. Baik, kesimpulannya ayat ini pertanyaannya orang yang kafir tentang kapan terjadinya hari kiamat menandakannya mereka tidak beriman. Ya, maksudnya orang kafir itu kok belum terjadi gitu ya. Kok belum terjadi katanya ada hari kiamat gitu ya. Ini kita mengatakan sebagai orang yang beriman jemaah sekalian, hari kiamat pasti terjadinya, belum terjadi karena memang belum terjadi. Belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Saya ulangi ya, belum terjadi tidak berarti tidak terjadi. Misalnya begini, misalnya tahun baru ya, 1448 ya. Ya, sudah datang atau belum? Belum. Insya Allah akan datang atau tidak? Akan datang insya Allah. Sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis itu Muharram. Ya, nah, orang kafir itu nyangka kok belum terjadi hari kiamat, mereka mengingkari. Nah, tidak demikian dengan orang yang beriman. Lanjutannya jemaah sekalian, fa idza bariqal basar. Ya.
Kita lanjutkan sedikit. Fa idza bariqal basar, ya, fa maka, idza apabila. Nah, diingat-ingat ya Bapak Ibu sekalian, idza apabila. Nanti ketemu idza lagi di surat yang lain sama artinya apabila. Ya, enggak berubah ya, idza apabila, fa maka. Al basaru mata. Ya. Fa'idha maka apabila, bariko itu terjemahannya terbelalak karena ketakutan, al-basaru mata. Ya, tentu terjemahannya mata didahulukan ya, karena menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Maka apabila mata terbelalak. Kalau harfiah ayatnya fa'idha bariqal basaru, maka apabila terbelalak karena ketakutan mata, pandangan manusia. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan itu telah hilang cahayanya. Ini kejadian-kejadian di hari kiamat ya sama sekalian. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu hari kiamat, apa ucapan manusia? Yaqulul insanu, manusia itu berkata, yauma idzin, pada hari itu, ainal mafar, kemana tempat berlari. Ya, mau kemana lagi? Kalau di dunia ada bencana, semoga Allah hindarkan kita menuju ke tempat yang aman. Nah, kalau hari kiamat, alam ini hancur. Ya, mau kemana? Ainal mafar, kemana tempat berlari. Ya, baik, kita lihat ya tafsirannya. Fa idza bariqal basar, sama sekalian ditafsirkan yang duruna minal faza', ya. Jadi manusia itu memandang dengan penuh apa, ketakutan. Ya. La yastaqiru lahum basar, ya, pandangannya itu tidak tetap, ala syai'in min syiddatir ruh, karena saking apa, takutnya. Ya, jangankan hari kiamat ya, keadaan di dunia ya, ada bencana, semoga Allah hindarkan, itu kan goncang ya, termasuk pandangan. Apalagi hari apa? Hari kiamat, hari yang sangat dahsyat sekali, keadaannya belum pernah terjadi dan terjadi di hari itu. Ya, langitnya terbelah, ya bagaimana? Matahari hilang sinarnya, ya, kemudian digulung oleh Allah matahari, ya, buminya digoncangkan, ya, sudah ya, sangat dahsyat sekali. Ya, lanjutannya apa teman sekalian? Awal maksudnya annal absara tanbahiru yaumal qiyamah. Ya, jadi pandangan manusia itu takjub ya, kaget ya, tegang ya, dahsyat ya, melihat hari kiamat. Wa takhsha, dalam keadaan takut, dalam keadaan tadil, menghina-hina, karena syiddatil ahwal, ya, karena besarnya ya, kegoncangan di hari kiamat. Wa min 'idhami ma tusyahiduhu, ya, dan besarnya ya, dahsyatnya apa yang dia lihat di hari kiamat dari kejadian-kejadian malapetaka huru hara hari kiamat. Ya, kan ada kitab namanya Masyahidul Qiyamah, ya, Masyahidul Qiyamah, kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya, ada kitab yang lainnya judulnya Hidup Sesudah Mati. Ya, artinya apa teman sekalian? Artinya keyakinan ya, keimanan akan adanya akhirat, keadaan di hari kiamat. Ini satu hal yang perlu ya menjadi resapan ya dalam jiwa kita, untuk kita lebih ya bersiap diri menghadapi hari esok, yaitu hari di akhirat kelak, karena hari kiamat sangat dahsyat. Wa khasafal qamar, ya, ditafsirkan dhahaba dawuhu, ya, jadi hilang sinar daripada bulan tersebut. Wa jumi'a syamsu wal qamar, ya, bulan dan matahari dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan at-takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ya, digulung, ya, selesai jadi mataharinya digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti sinarnya akan apa? Hilang, akan lenyap sinarnya. Ya, berarti gelap gulita. Wa idzan nujumu kadarat, ya, dan bintang-bintang berjatuhan, ya, takwir 1 sampai 2. Nah, ketika itu manusia mengatakan ainal mafar, ya, jadi kemana tempat berlari, hal min malja'in au mau'il, di mana tempat berlindung. Ya, maka di sini Allah berikan ya, Allah sampaikan ya ayatnya, kalla la wazar, ya, sekali-kali tidak ada tempat berlindung ila rabbika yauma idzinil
mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu lah pada hari itu tempat kembali. Hanya kepada Tuhanmu lah saat itu tempat apa? Kembali. Ya, artinya apa sama sekalian? Kembalinya kita mau dan mau ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang beriman, rugilah mereka yang ingkar, mereka yang kafir sampai meninggalnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah tetapkan kita di atas iman, akidah yang benar, tauhid yang murni, ditambah satu lagi amal soleh ya sesuai kemampuan kita, melaksanakan yang wajib-wajib ya, dan tambahlah dengan yang sunnah-sunnah. Semoga Allah berkahi kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti. Ya, kita cukupkan dulu sampai ayat ke-12 ya dari 40 ayat ya, karena waktu terus berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada sahibuna. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya perang Iran saja. Gimana, Sat? Masalah masih terjadinya perang antara Amerika dan Iran Ya. dan Israel itu kan, kalau kita media sosial itu banyak penafsiran dari para kita itu akan sebentar lagi ya terjadi kubro kiamat saja. Kebanyakan yang pertama Ustaz, kalau sampai tadi kan jarak kiamat itu sampai sekarang kapan kan nggak tahu kan ya. Ya. Kalau melihat alam kubro itu kan belum nampak. Pertama yang tanyakan jarak antara alam kubro itu apa? Bisa terjadi panjang, bisa terjadi pendek saja. Itu terserah Allah. Yang kedua, apakah ada dari Ustaz urutan-urutan secara sistematik antara alam kubro itu mana dulu Dajjal dulu apa bisa dulu dan seterusnya. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ustaz Purnomo Hadi. Apa yang terjadi sekarang ya berupa terjadinya ya konflik ya antara satu negeri ya dengan negeri yang lain ya, apakah ini menunjukkan kedekatan hari kiamat sama sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini semua terjadi ya karena ya ulah ya daripada manusia itu sendiri. Adapun terjadinya ya hari kiamat, maka di sini disebutkan ya ada tanda-tandanya atau biasa diistilahkan dengan asratus sa'ah. Tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Nah, coba kita buka ya kitabnya Bapak sekalian ya, asratus sa'ah. Kita ambil beberapa contohnya hanya ya, di sini beberapa buku ya tentang asratus sa'ah, kita ambil sebagiannya. Nah, di antara salah satu tanda ya kedekatan hari kiamat sama sekalian, yang pertama yaitu dengan terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda pertama ya dari tanda kedekatan hari kiamat. Ya kan pasti ya, nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu kan sudah memberitahukan ya kepada umatnya. Nah, nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diutus, ini menunjukkan ya kedekatan datangnya hari kiamat. Dekatnya itu berapa Allah Maha tahu. Dalilnya sama sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus, aku dan hari kiamat itu seperti dua jari jemari ini. Ya, beliau mendekatkan ya jari telunjuk dengan jari tengah. Diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari jemari ini. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, wafatnya beliau. Ya, wafatnya beliau sama sekalian juga termasuk salah satu tanda kedekatan hari kiamat. Termasuk juga sama sekalian di antara tanda-tanda yang lain yaitu adanya orang-orang yang mengaku menjadi nabi, ya nabi-nabi palsu. Ya, di antaranya Musailamah al-Kadzdzab ya, dan beberapa orang yang lainnya yang jumlahnya kurang lebih 30
orang ya dari para pengaku nabi dan menjadi nabi atau utusan Allah, padahal tidak demikian. Termasuk diantara tanda-tanda yang lain ya sama sekalian, nah, coba kita ambil diantaranya yaitu tatawul fil bunyan ya. Nanti di akhir zaman itu ada di antara manusia yang meninggi-ninggikan bangunan ya, jadi berlomba-lomba yang meninggikan bangunan, tatawul fil bunyan. Termasuk juga uququl walidain ya, durhaka kepada kedua orang tua ya. Termasuk juga zuhurul jahl ya, zuhurul jahl itu munculnya kebodohan, kejahilan tentang agama ini di akhir zaman. Termasuk juga sama sekali ya, di antara tandanya yaitu kathratuz zalazil ya, banyaknya gempa bumi ya, banyaknya gempa bumi di akhir zaman, ini salah satu tandanya. Termasuk juga taqarubuz zaman ya, zaman itu semakin mendekat. Ini tak berasa kita sudah berada di pertengahan Zulqa'dah. Insya Allah akhir bulan ini ya, insya Allah Idul Adha ya, apa itu tahun baru, dan begitulah zaman ini semakin cepat. Satu hari nggak berasa tiba-tiba sudah apa besoknya, nggak berasa sudah satu pekan ya, satu bulan ya, satu tahun, berasa atau tidak kayaknya semakin cepat. Ini taqarubuz zaman, waktunya sama 24 jam tapi terasanya itu lebih apa, lebih cepat ya. Mungkin orang-orang tua kita dahulu barangkali hari-harinya itu lebih apa, lama, meskipun sama ya jamnya, tapi nggak tahu taqarubuz zaman ini kayak dekat ya, zaman ini semakin apa, mendekat. Ini termasuk tandanya sama sekalian. Termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat yaitu apa sama sekalian, zuhur riba ya, munculnya riba, zuhur zina ya, munculnya kemaksiatan, dosa zina di mana-mana ya. Ya bahkan sering ya kita dengar ya berita-berita tentang zina ya, ya hampir menjadi berita harian. Waliyadzubillah, ini termasuk akhir zaman ini sama sekalian ya. Ini juga ada ya landasan-landasannya sama sekalian. Termasuk juga apa ini sama sekalian, taksurun nisa ya, jumlah kaum wanita itu semakin banyak. Wayakil rijal, jumlah laki-laki semakin sedikit ya, sampai nanti ya tambah akhir zamannya itu sampai 50 wanita itu mengikuti satu orang ya, jadi jumlahnya ya. Ya kalau kita lihat di zaman sekarang saja ya memang seperti ini ya, lebih banyak wanita. Ini diantara tanda hari kiamat. Termasuk juga nanti ya tambah akhir zamannya itu akan ada zuhuruz zina fit turuqat ya, waliyadzubillah sama sekalian. Ini kalau saya terjemahkan apa adanya, mohon maaf ya. Ini sampai nanti akan terjadi zina itu di jalan-jalan ya, mudah-mudahan kita nggak menangi masa tersebut ya. Artinya zaman ini makin terus ya berlalu, makin ke depan apa ke belakang, makin ini ya, bukan malah baik, tambah rusak ya. Kita alhamdulillah masih diberi iman, masih diberi apa, ketakwaan. Nah ini kita jaga anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita sama sekalian, jangan sampai mengumbar aurat ya, jangan sampai mengumbar aurat, jangan sampai menjadi sasaran ya daripada pelampiasan syahwat sehingga bisa terpengaruh ke arah yang sifatnya zina dan keburukan. Termasuk diantara tanda-tanda ya kedekatan hari kiamat sama sekalian, nanti di menjelang hari kiamat sudah dekat itu ada tanda-tanda besarnya, tanda-tanda besar hari kiamat ya. Di antaranya apa? Di antaranya munculnya Dajjal ya, munculnya Dajjal. Termasuk juga coba sekalian nanti menjelang hari kiamat juga akan keluar ya Ya'juj dan Ma'juj. Ini makhluk ya, Allah yang Maha tahu ya, Ya'juj dan Ma'juj. Juga ada yang namanya apa coba sekalian, yaitu terbitnya matahari dari arah sebaliknya. Yang matahari biasa terbit dari arah timur, terbenam di barat. Nah, nanti menjelang hari kiamat terbalik, matahari terbitnya dari arah barat. Nah, kalau ketika itu terjadi, ya mungkin kita nggak menangi sama sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang menangi masa itu, yang tadinya nggak beriman lalu beriman, nggak diterima imannya. Yang tadinya belum tobat lalu tobat, kok mataharinya berubah arahnya, lalu dia tobat, nggak diterima tobatnya. Ya, jadi taubat ini diterima sebelum datangnya dua hal ya, sebelum nyawa di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah apa, baratnya. Ini sudah dekat sekali dengan hari
kiamat. Itu Ustaz ya. Jadi di antara yang terakhir yaitu matahari terbit dari arah apa? Baratnya. Ya, semoga Allah jaga ya diri kita dan keluarga kita jemaah sekalian dari kedahsyatan hari kiamat dengan cara memperkokoh iman dan takwa. Ini beberapa di antaranya, dan masih ada tanda-tanda yang lain ya, termasuk zuhurul Mahdi ya, munculnya Imam Mahdi yang merupakan keturunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, orang melakukan ibadah amal soleh seperti sholat 5 waktu tidak pernah boleh ditambah sholat-sholat sunnah yang lain dengan istiqomah, zakat, puasa, dan haji. Apakah ada janji Allah pasti dijamin masuk surga? Karena ada hadis Nabi menegaskan bahwa amal ibadah itu bukanlah tiga jaminan masuk surga, melainkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyatakan beliau sendiri masuk surga karena rahmat dan ridhonya Allah, bukan semata-mata amalnya. Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaan tersebut, apakah kalau seseorang itu sudah beramal soleh pasti masih surga? Jawabannya jemaah sekalian, iman dan amal soleh ini merupakan bekal kita untuk masuk surga. Kemudahan untuk masuk surga itu adalah rahmat, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini, ibaratnya kita kepingin untuk dapat rezeki, itu kita bekerja. Tapi bekerja itu belum tentu dapat apa? Rezeki. Tapi insya Allah Allah akan memberikan apa? Kemudahan. Nah, ini terbagi dua ya jemaah sekalian. Ada mereka itu yang dijamin surga, ada yang tidak ada keterangan mendapat tiket surga, tidak ada jaminan jemaah sekalian. Yang dijamin masuk surga, yang pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada keterangan hadis ya. Nabi Sallam ya berada di depan pintu surga, lalu malaikat penjaga surga bertanya, siapa engkau? Maka beliau menjawab, Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat penjaga surga menyampaikan, dengan mulah aku diperintah untuk tidak aku membukakan pintu surga sebelum engkau. Berarti kan beliau dijamin apa? Surga. Ya pasti ya, kalau beliau seorang nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, termasuk juga ya para nabi dan para rasul. Nah, ini di level yang pertama. Di tingkatan yang berikutnya jemaah sekalian, yaitu mereka-mereka yang selain nabi dan rasul tapi disebutkan termasuk ahli surga. Di antaranya yang disebutkan ya dengan keterangan dalil, di antaranya istri beliau Khadijah. Nah, itu kan nanti akan dibangunkan sebuah rumah dari mutiara yang berongga. Kalau dibangunkan rumah di surga, berarti masuk surga atau tidak? Ya, pasti masuk surga. Dibangunkan sebuah rumah dari mutiara berongga, berarti Khadijah termasuk juga Bilal bin Rabah. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan yang kurang lebih maknanya, wahai Bilal, ya aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa amalanmu? Kan gitu ya. Ya. Lalu Bilal cerita ya, kalau habis wudhu mesti sholat yang kita kenal dengan sholat sunnah Pak. Nah, beliau mendengar suara terompahnya Bilal di surga, berarti Bilal termasuk insya Allah ahli apa? Surga. Termasuk juga dalam keterangan hadis yang lain ada 10 sahabat yang dijamin surga dalam satu hadis. Ya, yang 4 itu khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang kelima Talha bin Ubaidillah, lalu Zubair bin Awam, termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk juga Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk juga Abu Ubaidillah ibn Jarrah dan Sa'id bin Zaid. 10 sahabat dijamin surga. Termasuk juga jemaah sekalian dalam keterangan hadis ya tentang apa namanya, mereka yang masuk surga tanpa hisab. Itu pada bagian akhir ada sahabat yang tanya, namanya adalah Ukasha bin Mihsan, ya Rasul doakan saya termasuk mereka yang termasuk ahli surga tanpa hisab.
Apa jawab Nabi SAW? Beliau menjawab dengan dua kata, anta minhum, engkau termasuk golongan mereka. Berarti bisa kita pastikan ya, insya Allah Uqasah bin Mihsan termasuk golongan ahli surga, bahkan yang tanpa hisab. Ya. Adapun yang lain sama sekalian, ada yang lupa ya, Hasan dan Husain ya, ada keterangan dalam hadis ya bahwasanya Hasan Husain cucu beliau itu adalah dua pemuda ahli surga, sayyida di syababi al jannah. Kalau dua pemuka ahli surga berarti kan ahli apa? Surga. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Adapun yang lain sama sekalian yang tidak ada keterangan dengan nas atau dalilnya, maka kita berharap mudah-mudahan beliau yang telah wafat husnul khotimah. Semoga beliau dimudahkan masuk surga. Harapan, kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat, lalu dia zakat dan seterusnya sama sekalian, ini merupakan modal ya untuk masuk surga. Adapun kepastiannya kita tidak berani memastikan, kita hanya berharap. Ya, ada orang wafat, kita berharap mudah-mudahan husnul khatimah. Kalau orangnya tidak baik sama sekali perbuatannya, kita mengkhawatirkan. Kita khawatir ya daripada meninggal yang tidak baik, tapi kita tetap berharap semoga kebaikan. Tidak sekarang. Insya Allah demikian. Nah, hubungannya dengan hadis yang lain, bahwa saya seseorang itu masuk surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar, rahmat Allah. Kemudahannya masuk surga dengan rahmat Allah. Artinya perbuatan kita, amal kita sama sekalian, kalau dibanding dengan surga itu belum sebanding, belum sebanding. Tapi perlu amal itu. Ya, nanti kalau nggak beramal bagaimana? Dihisab, kok nggak ada amalnya gitu ya? Lah kosong. Kepingin masuk surga mana amalnya? Wah, aku nggak beramal, aku iman saja. Ya kurang, syaratnya itu kurang sekali. Syaratnya itu harus iman, harus apa? Amal. Walaupun amalnya nggak sempurna ya, yang penting beramal. Ya, utamanya yang wajib. Iman ini harus. Dia nggak beriman ya, tapi nanti di akhirat kepingin masuk surga bagaimana? Dia nggak beriman. Ibaratnya kalau di dunia itu kalau masuk ya ke satu tempat itu kan ada syaratnya, ada tiketnya. Nah, tiketnya itu iman dan takwa. Kemudahan bisa masuk ke dalamnya, kemudahannya, kepastiannya Allah yang Maha tahu. Karena kita tidak tahu amal kita itu masih diterima atau tidak. Kita hanya berharap. Ya, ada salah seorang ulama dulu itu yang mengatakan, atau orang soleh di masa dulu, kalau ketika aku sholat, ketika aku sujud, ya diterima sholat sujudku itu, aku berharap aku meninggal ketika itu. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Wujudnya kan amal, tapi kita diterima atau tidak, nggak tahu. Kita berharap. Nah, gitu ya. Ada orang yang wafatnya dalam keadaan beribadah, kita berharap semoga husnul khatimah. Ada orang yang matinya di medan perang, kita berharap semoga syahid. Nah, kepastiannya kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu niatan orang ya. Kita berharap demikian. Orang yang berbuat buruk kita khawatir. Ya, tapi kalau dia masih sholat, masih beriman, kita sholatkan. Walaupun ahli maksiat ya. Walaupun dia suka maksiat, pokoknya dia Islam ya. Islam, masih punya syahadat, masih sholat, kita sholatkan. Urusannya kembali kepada Allah. Jadi kita nggak boleh memastikan ya orang yang tidak ada keterangan pasti masuk surga. Tidak boleh juga kita pastikan orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu mesti masuk neraka. Belum tentu. Karena bisa jadi Allah berikan apa? Maghfirah. Ada kisah ya, dua orang Bani Israel di masa dulu, tidak salah kakak adik ya. Yang satu itu ahli taat terus nggak pernah maksiat. Yang satu lagi berbuat maksiat terus. Lalu yang ahli taat ini nasihati saudaranya, berhentilah. Nah, saudaranya nggak mau dengar apa sekalian, nggak mau. Lalu lama-lama kesel yang saudaranya yang taat ini. Lalu dia keluar ucapan yang menghancurkan. Ya, apa ucapannya? Demi Allah, Allah nggak akan mengampunimu. Nah, ucapan itu mendatangkan murka Allah. Allah menghilangkan pahala yang ahli taat ini, Allah ampuni yang ahli maksiat ini. Nah, gitu ya. Ini bukan berarti meremehkan dosa, bukan ya. Maksudnya itu supaya kita tahu ya keadaan sama sekalian. Nggak tahu di akhirat itu. Bisa jadi orang yang ahli maksiat tersebut Allah ampuni, kita nggak tahu. Ya, karena itu di antara 10 sebab ya. Maghfirah nomor 10-nya rahmat Allah tanpa sebab. Ya mungkin orang itu maksiat tapi nggak pernah taubat, nggak pernah ini sampai meninggal, tapi dia Islam. Ya kita berharap semoga Allah berikan maghfirah. Nah, kita nggak bisa memvonisnya sekalian dengan masuk neraka.
ahli taat seumur hidup, kita nggak bisa memastikan ahli surga. Kita berharap semoga husnul khatimah. Kita doakan demikian insya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang apa dari Nggih. masuk surga ada yang bergurau hisab, Ya. ada yang misalkan ya syurah. Kalau yang bergurau hisab yang mudah-mudahan saya nggak bisa baca, ada 70.000 sahabat yang masuk surga di gurau hisab yang ditutup oleh seorang rasul. Ya. Kemudian yang misalkan asyiro dan yasiro itu apa termasuk tidak masuk ke disebutnya. Ya. Masih baca. Ya, jadi ahli surga itu ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Ya, yang tidak dihisab tidak diperhitungkan lagi amalnya. Ya sudah saking istimewanya ya amalnya sampai-sampai nggak dilihat lagi, sudah langsung masuk sekalian ke surga. Disebutkan dalam keterangan hadis jumlah mereka itu 70.000 orang. Nah, di antara sifatnya 4 ya dalam hadis tersebut, salah satunya mereka itu dalam keadaan apa? Orang-orang yang ahli tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu sifatnya. Ya ada keterangannya, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak kai, ya kemudian tidak tatoyur. Ya. Salah satunya mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu apa? Termasuk dari 70.000 orang. Siapa mereka rinciannya tidak disebutkan. Nah, ada sahabat itu kepingin sekali, namanya Ukasa. Nah, langsung dia nekat, ya Rasul doakan saya termasuk golongan mereka. Masya Allah ya, nekat dan nanya itu saking kepinginnya didoakan. Ternyata orang itu memang termasuk. Beliau menjawab, anta minhum, engkau termasuk mereka. Lalu ada sahabat lainnya, Rasul saya doakan juga. Maka beliau menjawab, sabaqaka biha Ukasa, engkau telah keduluan oleh Ukasa. Ya maksudnya beliau tidak membuka ruang ya, khawatirnya nanti semuanya apa? Minta didoakan termasuk 70.000 orang tadi. Beliau mencukupkan dengan Ukasa. Ukasa pas minta ternyata dia termasuk. Nah, yang kedua jamaah sekalian yaitu mereka yang dihisab. Dihisab ya berarti hisab itu jamaah sekalian ada yang yasir, mudah, ada yang asir, berat. Ya, kalau yang yasir, mudah berarti hisabnya itu apa? Dimudahkan. Ya mungkin gambarannya kalau di dunia ini ketika diperiksa buku catatan amalnya itu apa? Banyak yang dilewat-lewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya ya. Nggak dirinci oleh Allah perbuatannya, digampangkan. Ini orangnya senang atau tidak? Senang hamba tersebut karena digampangkan. Yasir. Ini insya Allah termasuk ahli apa? Surga. Ada yang asir, asir itu berat. Berat itu jamaah sekalian perbuatannya itu dia apa? Per satu-satu dituanya, tuanya. Ya jangankan di akhirat, di dunia saja kalau diinterogasi jamaah sekalian itu tenang apa tegang? Iya tegang ya sekalian. Interogasi itu kan jam-jaman ya. Anggap saja 10 jam, 12 jam, 15 jam itu yang ditanya itu apa enggak stres ya? Ya apa enggak stres ditanya masing-masing ditanya ini lanjut ya 10 jam. Ini di akhirat. Orang yang hisabnya berat maka ditanya perbuatannya itu dengan detail. Ada hadis ya, man nuqisha, siapa yang dimunaqasha, maksudnya didetailkan ya pertanyaannya, maka dia itu diazab. Maksudnya wallahu alam bisawab, belum lagi dia masuk neraka ditanya dengan gitu saja sudah merupakan siksaan tersendiri. Maka di sini mudah-mudahan ya kita termasuk dari golongan ahli surga yang langsung masuk ke surga. Mudah-mudahan termasuk dari golongan yang dihisab dengan hisab yang mudah. Syukur-syukur termasuk dari mereka yang tanpa hisab. Ya, kalau tanpa hisab ya berarti lebih maksimal lagi ya perbuatannya, amalnya, istighfar, taubatnya, imannya seperti itu. Yasir, mudah, kurangi perbuatan dosa dan kesalahan, ketika terjatuh cepat-cepatlah untuk istighfar dan taubat. Gitu nih, insya Allah. Ya.